Sadaka Talks Forum edisi ke-8 malam ini kembali hadir dengan tema Penaklukan Qadisiyah, Islamisasi Persia, dan Jalan Menuju Asia. Dengan narasumber, alumni University of Minnesota, Amerika Serikat, dan pengkaji sejarah Islam, Agung Waspodo SE MPP, dan Kepala Pusat Studi Islamisasi Sains UIK, dan peneliti INSIS, Dr. Wido Supraha. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaka Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya para pemirsa sekalian di hari Jumat yang penuh berkah ini? Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam Sadaka Talks Forum edisi yang ke-8. Sudah tidak terasa ya, ternyata kita sudah 8 kali membuat acara ini ya. Dan dalam kajian ke-8 ini kita akan membahas seri dari 7 ekspansi Islam yang mengubah dunia. Dan kali ini kita akan bicara mengenai Perang Qadisiyah, di mana Perang Qadisiyah ini merubah wajah Timur Tengah, bahkan juga merubah wajah dunia pada umumnya ketika pasukan kaum muslimin dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mampu menaklukkan Persia, bahkan menghancurkannya sampai sekarang. Ya, sudah tidak ada lagi Persia sampai hari ini. Nah, ini sangat menarik dan kita akan mengkaji pembahasan mengenai Perang Qadisiyah ini dengan 2 orang narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Agung Waspodo dan juga Dr. Wido Supraha. Ini dua-duanya kebetulan sama-sama orang Depok nih dengan saya. Sering juga mengisi kajian di masjid tempat saya, di kompleks saya. Jadi bukan orang asing lagi bagi saya pribadi. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengucap basmalah. Semoga membawa keberkahan dan juga keselamatan bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga harapan kami semua bahwa Bapak Ibu sekalian semuanya sekeluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, keberkahan, keselamatan, dan terutama juga selalu diberikan kesehatan di masa pandemi yang masih melanda sampai sekarang ya. Jadi tetap jaga disiplin kita. Berikutnya tidak berpanjang kalam, kita akan langsung membahas sesi pertama dari Penaklukan Qadisiyah sebagai Islamisasi Persia dan Jalan Menuju Asia. Pada sesi pertama kita akan mengobrol dengan Ustadz Agung Waspodo SEMPP mengenai kemenangan Qadisiyah dan akhir Imperium Persia. Kita perkenalkan dulu nih Ustadz Agung Waspodo, CV beliau bisa ditampilkan, mohon maaf. Nah, ini dia Ustadz Agung Waspodo, pendidikan beliau dan juga aktivitas sekarang ya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, gimana Afwan? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Sehat ya. Masih sering ke masjid saya Ustaz ya, di Poin Mas ya? Jadwalnya sekarang jadi online itu. Oh iya betul. Ya, sementara pada subuhnya online. Ya, pada subuh online. Tetap semangat Ustaz ya, insyaAllah. Kalau yang permainan board game sejarah itu masih berjalan ya? Masih, kalau lagi sempat, sekarang udah nggak sempat kayaknya. Oh iya, sibuk sekali ya. Justru masa pandemi malah lebih sibuk lagi ya. Karena jam-jam yang biasanya nggak diisi jadi diisi. Iya betul. Mungkin nanti kalau dibuka lagi boleh-boleh Ustaz ngajak-ngajak saya mau ikutan sekali-kali. Insya Allah, insya Allah. Baik Ustaz, kita langsung saja kita masuk dalam sesi pertama ya. Kemenangan Qadisiyah dan akhir Imperium Persia bersama Ustadz Agung Waspodo. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, di malam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang sebuah peristiwa yang cukup penting di dalam sejarah dunia, sejarah Timur Tengah dan juga sejarah umat Islam.
peristiwa yang dikenal dengan istilah atau dikenal di dalam buku-buku sejarah sebagai Ma'rakatul Qadisiyah atau pertempuran Al-Qadisiyah. Ini tentu saja merupakan sebuah perang yang besar, ya, perang besar dan perang yang sebenarnya detail-detailnya itu banyak ditulis oleh Imam At-Tabari. Namun melihat terms of reference yang 30 menit itu, ini nampaknya tugasnya lebih berat daripada pasukan di Qadisiyah. Menceritakan Qadisiyah dalam 30 menit ya. Ini mudah-mudahan bukan mission impossible ini. Itu mungkin yang pertama. Yang harus diketahui bahwa banyak buku yang menulis tentang ini, tetapi yang paling lengkap menurut saya adalah catatan Imam At-Tabari di dalam tarikhnya itu, Tarikh At-Tabari. Itu ada mungkin puluhan halaman menceritakan tentang itu. Ya. Dengan singkat waktu, jadi mungkin saya tidak membacakan teks bahasa Arabnya, kita langsung karena waktu kita pendek ya. Nanti kalau ada kajian yang sejam setengah gitu mungkin baru kita bahas satu persatu. Jadi di dalam Tabari, di dalam Tarikh At-Tabari jilid 2 halaman 341 disebutkan di situ bahwa peristiwa Qadisiyah ini sebenarnya terkait juga dengan peristiwa Yarmuk yang sempat dibahas beberapa waktu yang lalu di Sodaqah Talks juga ya. Jadi peristiwa ketika waktu itu terjadi di front Syam. Jadi sebenarnya di zaman Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin ini ada dua front besar ya. Walaupun bukan satu-satunya dua front ini ya. Ada front Irak yang berhadapan langsung dengan Persia, ada front Syam yang berhadapan dengan Bizantium. Ya, ada dua. Nah, Umar bin Khattab tidak sebenarnya secara statistik tidak memiliki jumlah pasukan yang cukup untuk berperang di dua front. Ya. Sebenarnya itu. Oleh sebab itu kemudian ketika terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan bagi Umar, jadi Umar itu sangat memperhatikan kualitas pemimpin dalam peperangan, panglimanya. Jadi ketika Khalid bin Sa'id sempat shock ketika anaknya meninggal dunia di Syam, maka Umar bin Khattab mengirimkan Khalid bin Walid yang waktu itu masih sedang berada di front Irak. Ya. Dikirimkan di sana dalam rangka untuk mengkonsolidasikan kembali front yang sempat mengalami shock waktu itu. Nah, Khalid waktu itu meninggalkan front Irak, mungkin sudah dibahas bersama, ada yang mengatakan 800, ada yang mengatakan 500 pasukan. Ya. Dan ditinggalkan di front Irak itu wakil komandan yang dipercaya oleh Khalid bin Walid itu Muthanna, ya, Al-Muthanna bin Harithah. Sebenarnya menurut sejarawan militer yang menarik itu adalah mengatakan bahwa seandainya Al-Muthanna dan Khalid bin Walid ini tidak dipisahkan frontnya oleh Umar bin Khattab, maka Al-Muthanna ini akan berpotensi memiliki berpotensi untuk melampaui Khalid sebenarnya, kemampuannya itu ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa Al-Muthanna bin Harithah ini sebenarnya orang nomor 2 sebenarnya, tetapi punya potensi jadi orang nomor 1 untuk urusan perang. Namun karena beliau ditinggalkan, dipisah, jadinya Khalid bin Walid berangkat ke Syam untuk kemudian alhamdulillah kita mengetahui bahwa dengan pertolongan Allah dan taktik Khalid bin Walid kemudian perang Yarmuk itu menang. Jadi menangkan oleh kaum muslimin. Nah, Muthanna bin Harithah ketika ditinggalkan di Irak ini kemudian ia merasa kehilangan dengan Khalid bin Walid, sehingga ada beberapa keputusan yang agak kontroversial dari segi taktik dan militer, sehingga kemudian beliau walaupun berhasil menyelamatkan pasukan dari sebuah peperangan namanya Ma'rakah Jisr ya. Peperangan jembatan itu, namun beliau luka parah. Nah, ketika luka parah ini mungkin juga sudah tentu saja qadarullah. Dengan luka-luka beliau ini kemudian Umar bin Khattab merasa perlu untuk mengirimkan stok terbaik yang ada di Madinah ya, panglima, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi gitu kisahnya itu ada sangat dekat sekali, karena orang-orang ini adalah semuanya sebenarnya sahabat Nabi yang dekat, dan mereka biasa ngobrol lah di Masjid Nabawi. Jadi mereka sudah sama-sama mengerti lah potensi atau kecenderungan mereka ketika memimpin gitu ya. Nah, ketika Al-Muthanna bin Harithah ini
sakit, orang-orang pada kemudian meminta bantuan Umar untuk mengirimkan orang yang paling paling qualified di Madinah.